Kemudian ada hal penting lagi yang disampaikan bahwa penderitaan, semua orang sanggup memikul penderitaan pada saat penderitaan itu berkesinambungan. Orang yang menderita sejak kecil sampai tua itu orang yang semua orang bisa menanggung penderitaan asalkan berkesinambungan dan sudah lama bergelut dengan penderitaan. Yang berat itu adalah hilangnya kebahagiaan. Jadi kalau Anda jadi orang miskin sejak kecil, Anda tidak bersedih hati Anda jadi orang miskin. Tetapi yang paling parah sampai bisa frustasi adalah orang yang jatuh miskin yang tadinya kaya. Itu yang harus ketahui. Dan makanya gelombang cinta itu seperti itu, menghempaskan kapal besar ya gitu. Nah, ini. Kemudian yang kedua lagi yang ingin saya sampaikan ini di halaman ke-6 perlu diurai. Alinea ketiga. Harta kekayaan tidak pernah terlintas dalam pikiranku ketika aku masih anak-anak. Dulu waktu aku anak-anak tidak pernah bercita-cita jadi orang kaya kok. Ya, ini satu poin, satu premisnya seperti itu. Artinya bukan insting bawaan. Orang kepengen kaya itu bukan insting bawaan, tapi faktor pendidikan dan lingkungan. Andai kan aku tidak dicebokin oleh ibuku, sampai sekarang aku nggak cebok. Kalau aku tidak diajak bicara oleh orang tuaku, sampai hari ini aku tidak bisa berbicara. Kalau aku tidak dikasih baju oleh ibuku, sampai sekarang aku tidak pakai baju. Apakah itu Robinson Crusoe ataupun Ibnu Tufel yang bereksperimen dengan seorang anak manusia yang dipelihara oleh serigala, ya, dipelihara oleh serigala. Ternyata dia jalannya merangkak kok. Dan bahasanya bahasa serigala. Oh, bahasa itu. Jadi apa yang kita ini akibat dari insting, nama bahasa Arabnya ghariza al-muktasabah. Insting hasil dari pendidikan dan situasi kondisi yang kita hadapi sehari-hari. Itu bahwa bukan insting bawaan. Yang paling membahagiakan ketika aku kecil adalah dapat bermain dengan kawan-kawan. Itulah kebahagiaan kita waktu kecil. Jadi artinya kalau kita bisa mau berpikir lebih jauh lagi, apa yang sekarang kita butuhkan dalam hidup ini, itu semuanya bukan insting bawaan kok. Akibat dari pendidikan, pembiasaan dan sebagainya dan sebagainya. Dulu ketika nenek moyang kita hidupnya masih berburu primitif, tidak ada seorang pun mereka yang bercita-cita ingin punya mobil. Nenek saya orang kaya raya, tapi dia tidak pernah ingin punya TV. Sebabnya apa? Belum ada TV. Tidak pernah ingin punya mobil, yang ada mobil masuk kertas mayanya. Mau lewat mana? Ya, jalan semuanya tanah, berlumpur-lumpur. Kecuali kawin. Itu insting bawaan. Dan insya Allah tidak akan pernah salah masuk kok. Nggak usah diajarin semua. Karena itu insting bawaan dari Tuhan semuanya ini. Jadi artinya yang perlu kita pahami, sebenarnya kita hidup susah, ya. Dipaksa kita harus bekerja keras banting tulang, malam jadi siang, siang jadi malam, ya. Tulang kita, keringat kita diperas bekerja siang malam adalah untuk mengikuti keinginan kita. Jadi kalau Anda ingin berbahagia, cobalah langkah pertama lakukan, kurangi keinginan Anda. Artinya itu diseleksi, ya.
dipilih, jangan dimunculkan semuanya. Kalau Anda keinginannya tidak dibatasi, seberapa banyaknya rezeki kamu, andaikan Kang Zidni gajinya sebulan 1 miliar, tapi semua keinginannya dimunculkan, saya pastikan Anda pasti tidak cukup dengan gaji 1 miliar. Jadi artinya bahwa logikanya orang memproduksi sesuatu adalah ingin dibeli oleh orang. Karena keinginan sendiri munculnya dari apa? Karena kita melihat. Karena kita melihat orang punya mobil, kita pengen punya mobil. Orang punya motor, kita ingin beli motor. Kita melihat orang pakai tas Hermes yang harganya 1 miliar, kita kepengen tas itu. Tapi kita ingin kawin, tidak perlu harus melihat orang kawin, karena itu insting bawaan. Nah, ini bulitnya, betul, bulit itu bahasa Indonesia apa ya? Curangnya. Curangnya produsen itu adalah mereka memajang produksinya sepanjang jalan. Untuk apa? Supaya dilihat oleh kita. Setelah kita melihat terus kepengen. Dan kadang-kadang periklanan tidak menggunakan aturan-aturan moral. Ini perlu ditegur. Masa orang iklan jual barang dipasangnya melintang di tengah jalan dengan videotron, videotron, atau dengan disorot dengan lampu spotlight, memaksa orang yang lewat jalan itu harus melihat iklan itu. Tujuannya apa? Supaya dibeli. Kadang-kadang juga iklan juga tidak menggunakan standar moral. Apa hubungannya menjual produk sambil dipajang gambar perempuan cantik jelita yang setengah telanjang? Apa hubungannya orang menjual rem jumbo, minyak rem jumbo dengan pahanya orang yang pakai rok merah tersilak ke atas? Nyucup. Pernah lihat nggak iklan itu? Iya. Siapa namanya perempuannya itu? Pungki ya? Iyalah itu. Apa hubungannya pahanya dia dengan minyak rem jumbo? Apakah hubungannya karena saking pakemnya rem sampai roknya nyilak itu? Ya kenapa dipajang dengan orang jual silet, bisa cukur, dipajang di sampingnya ada perempuan yang setengah telanjang, dadanya kelihatan, sambil ngelus-ngelus dagunya lelaki yang sedang nyukur jenggot. Apa hubungannya? Itu sebetulnya untuk melakukan manipulasi terhadap pandangan mata Anda. Karena bagaimanapun tidak bisa dibohongi, perempuan cantik adalah luar biasa. Kita kadang-kadang sampai lupa diri kok. Ya, jadi kita dipaksa oleh melihat barang dagangannya itu dipasang dengan perempuan yang cantik jelita supaya kita mau menatapinya. Setelah itu pengen beli. Sampai caranya apapun, sampai diusahakan dengan sedemikian rupa, sampai juga dengan bayar cicilan DP 0, diberi kemudahan-kemudahan. Nah itu artinya setiap hari kita dirangsang untuk berkeinginan. Ini menjadi cilaka bagi kita semuanya. Makanya keinginan itu mestinya dibatasi, jangan dibiarkan semuanya keluar. Dibatasi juga. Yang kita munculkan adalah hal-hal yang betul-betul kita butuhkan. Baru hidup kita nyaman kalau yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Sudah. Langkah ketiganya, yang kita butuhkan pun jangan lebih dari standar minimal. Makan butuh nggak? Makan apa? Yang penting asal kenyang, murah nggak? Pakaian butuh nggak?
Yang penting bisa menutup aurat. Murah enggak? Rumah butuh enggak? Yang penting tidak bocor. Murah enggak? Nah, adapun Anda ingin punya rumah yang penting enggak bocor, Allah memberikan rumah gedong, ya alhamdulillah. Ketika dapatnya rumah gedong, kita juga tidak menderita. Sebab penderitaan kita, kekecewaan kita akibat karena apa yang kita tidak ingin, yang kita inginkan gagal, tidak tercapai. Semakin banyak keinginan, Anda semakin merasakan banyak kecewaan dalam hidup ini. Kemudian setelah kita banyak memiliki harta kekayaan dan sebagainya, sudah cukup? Tidak. Semakin banyak yang Anda miliki, Anda semakin banyak diterpa oleh kesedihan-kesedihan. Iya. Ketika mobil Anda tabrakan, ringsek di jalan tol, sedih enggak? Sedih. Ketika mobil itu hilang, sedih enggak? Apa sebabnya sedih? Oke, saya nanya. Kalau yang hilang mobilnya Pak Camat, Anda sedih enggak? Enggak. Kenapa enggak sedih? Mobil dapat dikasih. Ya karena bukan mobil saya. Anak Anda hilang, enggak pulang-pulang. Panik enggak? Sebabnya apa? Karena anak saya. Kalau yang hilang anaknya Bu Ani, Anda sedih enggak? Kenapa enggak sedih? Jadi kalau begitu, yang menimbulkan rasa sedih hati kita di dunia ini adalah berawal dari karena kita merasa memiliki. Itu. Jadi artinya jangan-jangan orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Bitarmi tidak pernah sedih mobilnya hilang. Tahu sebabnya apa? Tidak memiliki mobil. Karena dia tidak punya, dia tidak pernah pingsan melihat rumahnya terbakar. Sebabnya apa? Dia tidak pernah panik anaknya nggak pulang-pulang. Sebabnya apa? Jadi kalau begitu, yang paling bahagia di dunia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ini dikatakan tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qanaatan. Betapa bahagianya orang yang hidup di dunia tidak punya apa-apa. Karena dia tidak pernah bersedih hati. Ketika Anda tidak pernah bersedih hati dan tidak kecewa, Anda berada di puncak kebahagiaan. Itu yang jadi persoalan. Tetapi secara syariat Anda punya sertifikat. Sertifikat yang miliki itu bukan kepemilikan mutlak sesungguhnya. Itu hanya hak guna pakai. Apapun yang kau miliki adalah hak guna pakai sementara. Fasilitas dari Tuhan. Di mana bukti itu hak pakai sementara? Dapat saya pastikan sejak sekarang bahwa apapun yang Anda miliki suatu ketika harus Anda lepaskan semuanya. Dan ketika Anda pulang kepada Tuhan, kain kafan yang akan menyelimuti tubuhmu, insya Allah tidak ada kantongnya kok. Semuanya ditinggal. Jadi artinya ketika kita meyakini bahwa semua yang ada hanyalah fasilitas, inventaris dari Tuhan selama kita di dunia dan kita akan kembali kepadanya dan yang kita miliki akan kita tinggalkan. Apa saja yang kita kumpulkan dan akhirnya kita tinggalkan itu adalah main-main semuanya. Jadi ketika Anda itu bisa meyakini bahwa ini semuanya hak guna pakai sementara, semuanya adalah milik Tuhan. Seperti firman-Nya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, bahwa semua yang ada di langit, yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Dan Anda melepaskan diri Anda dari rasa memiliki. Sejak itu Anda akan berada di puncak kebahagiaan. Terima kasih.